Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini kita akan bahas tentang studi kepustakaannya. Nah, apa itu studi kepustakaan? Di sini merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan. Nah, informasi yang relevan ini berkaitan dengan penelitian yang akan kita bahas. Nah, di sini studi kepustakaan dapat diperoleh dari buku ilmiah, dari laporan penelitian, dari karangan ilmiah atau tesis, peraturan-peraturan, ensiklopedia juga bisa. Makanya nanti untuk penelitian yang akan dibahas, silahkan bisa dicari mulai dari sekarang, kira-kira studi kepustakaannya mau didapat dari mana. Nah, terus tujuan studi kepustakaan itu apa sih? Di sini mencari literatur yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Nah, di sini studi kepustakaan juga berfungsi sebagai sumber data sekunder, karena kalau kita mau melakukan penelitian itu kan harus ada sumber datanya dari mana. Kalau yang primary itu data-data yang berkaitan dengan masalah, seperti contohnya primary itu masalah untuk masalah penelitian COVID, maka data primerinya itu adalah berapa besar pasien COVID. Nah, kalau sumber data yang sekunder itu bisa didapat dari jurnal-jurnal yang terkait dengan COVID. Nah, itu sumber data sekunder itu perlu studi kepustakaan. Kemudian, kapan dan di mana sih studi kepustakaan itu bisa dilakukan? Nah, untuk studi kepustakaan itu biasanya dilakukan ketika sebelum merumuskan permasalahan. Itu juga bisa. Kemarin kan sumber-sumber masalah bisa dari studi kepustakaan, ya. Itu sebelum mencari masalah kita sudah dapat tuh studi kepustakaannya. Atau bisa dilakukan sesudah perumusan masalah. Kita baru dapat masalah dulu, terus kemudian buat studi kepustakaannya. Di mananya bisa di perpustakaan atau di internet, tergantung maunya di mana. Yang penting ada sumbernya, ya, sumber penulisnya itu penting. Nah, terus apakah tinjauan pustaka dan telaah literatur? Di sini ada istilah tinjauan pustaka dan telaah literatur, yang mana nanti fungsinya adalah mengarah ke studi kepustakaan yang dipakai. Nah, jenisnya ada dua nih, tinjauan pustaka dan telaah literatur. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait pustaka, berarti karya-karya yang menjadi rujukan. Nah, karya-karyanya siapa nih yang akan dijadikan rujukan? Misalkan penelitian yang bersangkutan dengan COVID. Kira-kira kalian menemukan buku yang bersangkutan dengan virus COVID atau enggak? Nah, di situ kita bisa cari nih, kira-kira karyanya si A itu sudah mempublish buku tentang COVID. Nah, di situ akan ditemukan masalah yang akan menjadi dasar untuk identifikasi permasalahan COVID. Makanya penting, tinjauan pustaka juga penting untuk dicari agar masalah yang kita akan teliti itu dasarnya kuat, bahwa masalah itu sangat penting untuk diselesaikan. Nah, kalau yang ini telaah pustaka atau bisa dinamakan literatur. Di sini telaah pustaka itu kita mengumpulkan teori, dari berbagai sumber, bisa buku, bisa jurnal, publikasi, atau hasil seminar. Nah, kemudian kita memberikan komentar atau kritik, atau bisa juga membandingkan dengan teori yang lain. Di sini teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian kita. Jadi bisa dikatakan kalau kita mau telaah pustaka atau literatur, kita harus ini semakin banyak teori semakin bagus. Kita harus membandingkan semakin banyak teori. Itu malah semakin bagus, semakin meningkatkan kualitas masalah penelitian kita. Di sini juga di kritis, di mana kajian kritis ini dilakukan terhadap suatu topik yang sudah ditulis oleh ilmuwan atau pakar di bidangnya. Nah, ini bisa dicari dari buku teks, publikasi, hasil penelitian, dan rangkuman hasil seminar, ya, seperti tadi. Berbeda kalau tinjauan pustaka itu dicari di buku dari sumber tertentu dan kita catat teori aslinya, dan kita masukkan
citasinya atau cantumkan narasumbernya. Nah, kalau literatur itu kita beda. Kita menyimpulkan dari beberapa teori-teori yang sudah dipublikasikan melalui jurnal ataupun melalui hasil seminar atau buku-buku teks e-books yang beredar di internet. Perbedaannya itu ya. Kemudian setelah itu manfaat telah literatur biasanya mengetahui permasalahan secara lebih mendalam. Kalau kita nggak ada literatur, maka permasalahan kita akan dangkal karena kita nggak ada sumber untuk menguatkan. Terus mendukung perumusan masalah penelitian. Jadi dengan telah literatur atau itu nanti perumusan masalah ini akan semakin kuat, bahwa masalah yang kita angkat untuk penelitian ini benar-benar membutuhkan solusi. Kemudian mendukung hipotesis penelitian. Jadi kalau kita menyatakan suatu hasil dalam penelitian itu harus ada jurnal terkait, literatur terkait, di mana hasil yang kita temukan itu berdasarkan sumber tertentu, dengan cara sumber tertentu. Jangan sampai kita beropini sendiri tanpa ada dasar teori yang kuat.